Shalom saudaraku, saya kembali hadir untuk berbagi firman Tuhan di Minggu Misericordias Domini ini. Mari kita awali persekutuan kita dengan berdoa, kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Bapa yang melampaui segala akal budi manusia, itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan di minggu ini, Minggu Misericordias Domini, ditetapkan dari kitab Mazmur pasal 4 ayat 2-9. Saya akan bacakan untuk kita, demikian firman Tuhan. Apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hidupmu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajahmu menyinari kami, ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku, lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tenteram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan yang diikat oleh topik minggu, percayalah kepada Tuhan. Saudaraku, setiap orang pastinya menginginkan rasa aman, tenang, damai, dan sejahtera. Itu adalah menjadi dambaan kita semua. Dan supaya mendapatkannya, kita selalu berusaha bekerja siang malam dan mengumpulkan banyak harta, menguasai teknologi, belajar sebanyak-banyaknya, dan juga menjalin jaringan seluas-luasnya, atau bahkan mengunjungi tempat-tempat tertentu, supaya kita bisa mengalami rasa aman, tenang, damai, dan sejahtera. Tetapi dalam kenyataannya, setiap orang tidak ada yang terlepas dari persoalan, dari kesulitan, dari tantangan, ancaman, dan penderitaan itu. Itu adalah fakta yang selalu kita hadapi. Kita hidup dalam kecemasan, ketidakpastian, keraguan-raguan, dan banyak yang hidup dalam keputusasaan. Bahkan tidur pun sulit. Setelah bekerja seharian, kita merebahkan tubuh tapi tidak bisa tidur nyenyak. Itulah karena berbagai persoalan, tantangan, dan juga kesulitan, ancaman selalu mengelilingi hidup kita. Saudaraku, minggu ini adalah Minggu Misericordias Domini. Artinya, bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Pertanyaan kita, di mana kasih setia Tuhan? Karena kita selalu dikelilingi banyak persoalan, pergumulan, kesulitan, sakit, penyakit. Di mana kasih setia Tuhan yang penuh? Mari belajar dari kitab Mazmur 4 ini. Apa yang terjadi dengan seorang Daud, hamba Tuhan, yang seorang dekat sangat dengan Tuhan, sangat religius, selalu hidup dalam firman Tuhan. Itulah Daud yang menulis Mazmur 4 ini. Tapi seorang Daud yang religius itu juga tidak jauh-jauh amat dari persoalan. Hidupnya selalu dikelilingi oleh kesulitan dan penderitaan. Bahkan dalam nats bacaan kita ini,
Daud sedang menghadapi sebuah gelombang yang sangat mengancam hidupnya. Anaknya Absalom sedang mengkudeta dia. Anaknya Absalom bersama-sama dengan orang lain menggulingkan kerajaan Daud. Dan seorang penasehat Daud, Ahitofel, juga memihak kepada Absalom. Lalu Daud harus meninggalkan istana, pergi entah kemana untuk menyelamatkan hidupnya. Dia terancam, dia menanggung malu karena anaknya sendiri yang berkhianat. Dan tidak hanya itu, bangsa Israel yang besar itu lebih banyak memihak Absalom karena terhasut oleh berita-berita hoaks, fitnah-fitnah keji yang dialamatkan kepada seorang Daud. Maka rakyat ini terhasut dan mereka pun memihak kepada Absalom. Lalu Daud terusir dari istananya. Dan bagaimana seorang Daud menghadapi kesulitan hidup, menghadapi ancaman yang ada, menghadapi penderitaan yang sedang mengelilingi hidupnya? Apa yang dilakukan seorang Daud? Itulah nats kita di Minggu Misericordias Domini ini. Saudaraku, jawaban yang sangat sederhana dari Daud, percaya kepada Tuhan. Itulah topik minggu kita, percayalah kepada Tuhan. Hanya itu yang dilakukan seorang Daud, karena dia dalam pengalaman hidupnya sudah melihat dan mengalami, merasakan bahwa kuasa Tuhan itu tiada tandingannya, tiada yang boleh menghalanginya. Maka dia sangat yakin kuasa Tuhan itu akan selalu hadir untuk memberi pertolongan, untuk membuka jalan dan memberi kemenangan kepadanya. Walaupun situasi sulit, walaupun keadaan buruk, tapi Daud tidak berhenti. Daud tidak berputus asa. Dia selalu percaya kepada Tuhannya. Itu kata kunci. Percayalah kepada Tuhan. Walaupun situasi buruk, walaupun keadaan genting, tapi rasa percaya Daud tidak pernah berkurang. Pengalaman-pengalaman masa lalunya bersama Tuhan telah menempa dia bahwa dia sangat yakin Tuhan tidak akan meninggalkan dia. Lalu dia berkata-kata, saya akan bacakan kembali ayat 2. Apa yang dilakukan seorang Daud menghadapi persoalan hidupnya. Ayat 2 dikatakan, apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Rasa percaya Daud yang begitu tinggi kepada Tuhan telah mendorong dia untuk tetap berdoa dan berharap, berserah hanya kepada Tuhan. Daud tahu, yakin dan percaya kuasa Tuhan lebih besar dari kuasa musuh-musuhnya. Daud tahu Tuhan lebih besar dari orang yang sedang mengejar-ngejar dia. Dan Daud tahu rencana Tuhan pasti akan terjadi walaupun seluruh dunia ini menghalanginya. Karena tak ada satu kuasa pun yang bisa menghalangi rencana Tuhan. Itulah kepercayaan seorang Daud. Dalam topik minggu kita, percayalah kepada Tuhan. Kepercayaan Daud itu telah membuat dirinya tetap menatap masa depan dalam optimisme, bukan keputusasaan, bukan kekecewaan, bukan sungut-sungut. Bahkan dia menasehati para musuh-musuhnya. Saya akan membaca kembali ayat 3 dan ayat 4. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Daud benar-benar menasehati musuh-musuhnya di dalam situasi genting yang dihadapinya. Bahkan yang membuat
kita kaget, Daud justru dalam situasi seperti itu bisa tidur nyenyak. Di ayat yang terakhir tadi, di ayat 9, dia berkata, "Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman." Rasa aman, rasa tenang, damai, dan sejahtera dialami, ditemukan oleh seorang Daud bukan di tempat tertentu, bukan dalam situasi tertentu, tapi di dalam kepercayaannya kepada Tuhan. Begitu besar ombak yang sedang menghadang, tapi Daud tidak fokus kepada persoalannya, karena dia percaya Tuhan lebih besar dari persoalannya. Dia hanya fokus kepada Tuhan. Dia tidak menghitung berapa banyak persoalannya. Dia tidak mengukur betapa besar persoalan-persoalan yang sedang menimpanya. Tapi Daud hanya bertanya, dengan siapa dia menghadapi kesulitannya? Jawabnya, dengan Tuhan. Apabila dia bersama-sama dengan Tuhan menghadapi aneka pergumulan itu, maka dia akan menjadi pemenang, hidupnya tentram, tenang, aman, damai, dan sejahtera. Saudaraku, di Minggu Misericordias Domini ini, kita mungkin seperti Daud, punya persoalan atau segudang pergumulan, atau kesulitan, sakit, penyakit, dan penderitaan. Mazmur 4 ini memberikan kita jaminan dan kepastian. Tetap fokus kepada Tuhan, maka kita akan mengalami rasa aman, tenang, damai, dan sejahtera. Sebab aman, tenang, damai, dan sejahtera bukan ditentukan oleh situasi dan kondisi, tapi datangnya dari Tuhan. Keadaan ekonomi tidak bisa menjamin kehidupan. Keadaan stabilitas politik atau apapun tidak bisa menjamin kehidupan. Hanya Tuhan yang bisa menjamin kehidupan. Itulah kepercayaan seorang Daud, sehingga dia bisa tidur dengan nyenyak di tengah-tengah pergumulan yang sedang menghadangnya. Dan memang benar, Tuhan kembali menunjukkan pertolongannya, dan Daud dimenangkan. Absalom dan juga Ahitofel, koleha-kolehanya, menjadi kalah. Keyakinan, kepercayaan Daud telah menghantar dia kepada sebuah kasih setia Tuhan, Misericordias Domini. Bagaimana mengalami kasih setia Tuhan adalah mempercayai kuasanya, berharap hanya kepadanya, berserah hanya kepadanya. Apapun situasi, apapun keadaan, kita akan mengalami Misericordias Domini, bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan tidak boleh dihalangi oleh amarah setiap makhluk yang ada. Kasih setia Tuhan tidak boleh dihalangi oleh situasi kondisi yang buruk. Kasih setia Tuhan memenuhi bumi ini, dan kita akan mengalaminya kalau kita tetap percaya kepadanya, berharap hanya kepadanya, berserah hanya kepadanya, fokus hanya kepadanya. Tuhan kita lebih besar dari persoalan. Misericordias Domini, bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu, ajar kami untuk tetap fokus dan percaya hanya kepadamu. Kuasa-Mu lebih besar dari persoalan kami. Terima kasih untuk-Mu Bapa di sorga. Amin. Selamat hari Minggu saudaraku. Tuhan Yesus memberkati.